Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah termasuk salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada awal-awal Rasul menyampaikan risalah Islam. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang pebisnis ulung dan sukses dalam wira swasta. Istrinya bernama Saudah bin Auf. Thalhah bin Ubaidillah hidup sampai pada zaman Ali bin Abi Thalib. Awal masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah adalah saat dia dalam perjalanan pulang dari menjalankan usahanya. Di Basrah dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut memberitahu Thalhah bahwa di Mekah telah datang seorang Rasul atau utusan Allah yang bernama Muhammad. Pendeta itu menyarankan kepada Thalhah bin Ubaidillah agar beliau mau masuk Islam, karena dengan masuk Islam itu Thalhah nanti akan menemukan kebahagiaan sejati. Thalhah bin Ubaidillah kemudian mendengar kabar juga bahwa Abu Bakar telah masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah berpikir, kalau Muhammad didukung oleh Abu Bakar, dua orang dengan karakter yang sudah terbukti kebaikannya itu, pasti Islam akan menjadi agama yang kuat dan cocok untuk saya. Kira-kira begitu yang ada di pikiran Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah kemudian menemui Abu Bakar untuk masuk Islam. Abu Bakar lebih meyakinkan Thalhah dan mengatakan bahwa Muhammad sedikit pun tidak pernah berbohong. Lalu Abu Bakar mengantar Thalhah bin Ubaidillah kepada Rasul dan secara resmi Thalhah memeluk agama Islam. Pada saat itu, pada saat mendengar Thalhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar masuk Islam, orang-orang Quraisy mengutus Naufal bin Khuwailid untuk menyiksa keduanya. Thalhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar disiksa habis-habisan oleh orang Quraisy. Namun penyiksaan itu tidak berlangsung lama karena orang Quraisy merasa malu dan merasa takut dengan kedua orang tersebut. Mereka takut karena dua orang tersebut, yaitu Thalhah dan Abu Bakar, adalah tokoh-tokoh penting dan orang-orang yang baik. Thalhah sendiri memang dikenal sebagai seorang dengan kepribadian yang baik, seorang yang sangat dermawan, dan seorang yang sangat pemurah. Penyiksaan kaum Quraisy tidak berlangsung lama. Mereka berhenti menyiksa dengan alasan malu dan takut tersebut. Thalhah bin Ubaidillah mempunyai harta yang sangat banyak, tetapi justru beliau pusing dan sedih memikirkan hartanya itu. Lalu atas saran dari istrinya Saudah bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah membagi-bagikan hartanya tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Bahkan Thalhah bin Ubaidillah membiayai pernikahan para pemuda di kampungnya dengan hartanya. Sahabatnya Zubair dan sahabat lain yang pernah bersama dengan Thalhah bin Ubaidillah dalam perjalanan adalah peristiwa-peristiwa tertentu selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat seseorang yang semurah dan sedermawan Thalhah bin Ubaidillah.
Tolha bin Ubaidillah juga termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terjadilah demonstrasi yang cukup besar menuntut perubahan atau reformasi. Sebenarnya Tolha bin Ubaidillah setuju dengan demonstrasi tersebut. Namun ketika demonstrasi sudah menjadi anarki, sudah menjadi chaos dan terjadi keributan di sana sini, Tolha bin Ubaidillah menarik diri dari pendukung demonstran. Padahal Tolha bin Ubaidillah tidak melakukan apa-apa. Dia hanya jujur mengatakan bahwa pada masa itu memang butuh perubahan. Karena itu Tolha disebut orang dengan hati yang baik. Demikian juga pada saat terjadi peristiwa hijrah ke Madinah, Tolha bin Ubaidillah mengikuti Rasul. Sayangnya dalam perang Badar, Tolha tidak ikut karena harus menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Rasul. Namun Tolha terlibat dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud tersebut yang sebenarnya kaum muslimin bisa memenangkan perang, tetapi karena kurang disiplin, akhirnya kaum muslimin terdesak. Melihat Rasul terdesak, Tolha bin Ubaidillah maju, mengamuk dan melindungi Rasul. Sekitar 70 luka, baik itu bekas sabetan pedang, kena tombak, atau kena anak panah, ada di tubuh Tolha bin Ubaidillah. Rasul saat itu memuji Tolha dengan mengatakan, "Jika kamu senang melihat seorang laki-laki yang masih bisa berjalan di bumi, sementara nyawanya sudah diserahkan kepada Allah, maka lihatlah Tolha." Senang hati Tolha mendapat pujian begitu dari Rasul. Tolha bin Ubaidillah masih hidup pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali bin Abi Thalib ada tuntutan untuk menghukum orang-orang yang terlibat dalam kematian Utsman bin Affan. Tetapi Ali bin Abi Thalib juga harus menyelesaikan banyak urusan dalam negeri, terutama kedamaian, ketentraman, dan kestabilan. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal, perang di mana Siti Aisyah naik unta dan dua kubu tersebut, Ali dan Siti Aisyah, berperang. Tolha termasuk berada di pihak yang melawan Ali. Pada saat itu Ali mengatakan, "Tolha, sebenarnya ini sudah diramalkan oleh Rasul bahwa suatu saat nanti akan ada orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang dolim." Mendengar peringatan dari Ali bin Abi Thalib tersebut, Tolha bin Ubaidillah lalu menarik diri dari pihak yang menentang Ali. Karena menarik diri inilah akhirnya harus ditebus oleh Tolha bin Ubaidillah dengan anak panah yang tertancap di tubuhnya, dan Tolha harus
mengakhiri hidupnya dan menghadap kepada Sang Khalik. Upacara pemakaman Thalhah bin Ubaidillah dipimpin langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam pidato perpisahannya, Ali berkata, "Kedua telingaku ini sudah mendengar Rasul mengatakan bahwa Thalhah dan Zubair akan menjadi tetanggaku di surga. Aku sungguh berharap bisa benar-benar masuk surga untuk menjadi tetangga mereka." Demikian kira-kira pidato perpisahan dari Ali bin Abi Thalib. Thalhah bin Ubaidillah dimakamkan di Basra dan meninggal dalam usia 64 tahun. Semoga Allah merahmati dan